Assalamualaikum teman-teman semuanya. Saat ini saya berada di Terminal Tanjung Priuk pukul 10.30 ya. Ini saya berencana mau ke arah Madura, terutama ke Pamekasan ya. Dan rencananya mau naik GH ya. Saya nggak tahu ini kelas eksekutif atau VIP, ada 36 seat ya, kayaknya eksekutif kalau seperti ini teman-teman. Dan di belakang ini ada 2 seat tambahan, jadi 36 untuk tempat merokok. Ini ruang rokoknya. Nah, ini ya. Sudah hampir jam 11 siang, ini penumpangnya masih belum pada datang. Nah, ini malah ada Sinjai Sleeper ya. Ini 1626. Jadi kalau yang mau kita naik itu GH Scania 360, ya, lumayan aja ya, karena Scania menurut saya masih lebih bagus. Nah, itu Pak Roni agennya Handoyo Jogja Jakarta via selatan. Ini mau parkir ya berarti ya, mungkin nanti sore baru berangkat. Warga Baru Cikampek Kopo, ini lewat Kerawang. Deker itu tiap hari apa Pak? Sore apa malam? Tiap hari ada. Ada. Pagi 600 yang di bawah. Sleeper ya? Ya. Ini pakai apa ya saksesnya ya? RK kali ya? Jakarta Jogja via selatan. Ibu-ibu agen kemudian ngecek ya jumlah penumpang, manifestnya. Kemudian habis itu kita langsung jalan bersama driver muda ini. Nah, tujuan pertama kita adalah mengambil penumpang di Pulau Gebang. Nah, memang kalau bis-bis yang Pantura gitu ya, itu sebenarnya nggak begitu risau dengan penumpang. Jumlah penumpang dipenuhi oleh agen-agen yang akan dilewati. Nah, seperti GH ini juga selain Pulau Gebang juga di agen-agen itu disamperi ya, banyak sekali teman-teman ya. Ada yang agen Cibitung, kemudian dari Cibitung ini terus masuk di KM 19, isi bahan bakar, keluar lagi, terus masuk di agen Sumber Arta yang ada di Kerawang, kemudian masuk lagi di Kopo. Nah, dari Kopo ini Cikampek keluar, baru kita masuk tol. Jadi dengan cara seperti itu otomatis jumlah penumpangnya akan, batas minimalnya akan tercapai. Dan tentu hal semacam itu harus didukung dengan sistem pertiketan yang bagus ya teman-teman semuanya ya. Nah, kita ini mau masuk di Pulau Gebang. Lama sekali kita di Pulau Gebang ini ya, kita sampai keluar kemudian lihat-lihat interiornya, ruang tunggu di Pulau Gebang. Memang nampak modern ya teman-teman ya, seperti bandara ya. Seperti ini, cuma jaraknya yang jauh-jauh itu kadang membuat kita malas untuk naik dari Pulau Gebang. Beda dengan Tanjung Priuk yang begitu kita masuk area terminal sudah kelihatan bis mana yang akan kita naiki. Nah, setelah sekian lama menunggu, ternyata ada penumpang yang ketinggalan dari Tanjung Priuk.
selain dari penumpang dari agen Pulau Gebang itu sendiri. Nah, ini ada penumpang yang tadi ketinggalan dari Tanjung Priuk. Kalau dilihat dari jalurnya seperti ini teman-teman ya, ini dari Priuk, kemudian masuk di KM di Pulau Gebang, kemudian di Cibitung ya, kemudian itu di Sumber Arta, dan masuk di Kopo, Cikampek. Kemudian baru kita lanjutkan perjalanan melalui tol Palimanan, Cipali. Agak lama juga teman-teman ini loading untuk bagasinya. Kirain yang berangkat banyak ya, ternyata hanya 2 orang ya. Ini yang antar saja teman-teman ya. Yang berangkat adalah 2 orang dengan 1 anak perempuan. Yang ditunggu ini ya Pak. Oke, persiapan keberangkatan, kita masuk di bangku kita sendiri. Kebetulan saya berada di bangku 3B, yaitu baris ketiga untuk sisi lorong. Tampak megah sekali Pulau Gebang di waktu siang, tapi tidak begitu ramai, penumpangnya tidak begitu ramai. Nah, habis itu kita kemudian masuk di agen Cibitung, ini Pul Cibitung ya, agen Gunung Harta. Ada juga yang naik dari sini ya, sehingga lebih dari separuh bangku terisi. Dari sini kita akan langsung ke Sumber Arta di Karawang. Tak seperti agen yang lainnya, Sumber Arta ini hanya semacam apa namanya ya, ruangan kecil agen. Dan masuk Cibitung kita dikasih snack ya, dengan packing seperti itu, isinya 1 roti, 2 permen, dan 1 aqua, 1 air mineral ukuran 300 ml. Nah, dari Sumber Arta kita kemudian keluar tol dan menuju ke Kopo ya. Dari Kopo kita menaikkan beberapa penumpang dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan kemudian terhenti ketika kita sampai di KM 101 ya, di rest area 102 ya kalau nggak salah ya. Kilometernya 101, tapi rest areanya ikut 102A kalau nggak salah. Nah, di sini kita kemudian istirahat makan siang di rumah makan Taman Sari. Memang untuk 400.000 ini fasilitasnya untuk makannya adalah 1 snack dan 1 makan siang. Cukup ramai teman-teman di sini ya. Ini pada ngantri ya, semuanya pada ngantri dengan pilihan menu nasi rames. Kemudian ada pilihan untuk bakso dan soto. Perjalanan kita lanjutkan ya, di Mojokerto kita keluar tol untuk isi solar dan istirahat sekitar 45 menit. Nah, di sini saya kira istirahatnya itu sebentar ya, ternyata lama dan para kru itu makan di warung. Dan kita tidak lagi mendapat tambahan snack ya. Saya untungnya hanya beli makanan kecil di situ. Dan akhirnya di perjalanan juga kelaparan ya teman-teman ya. Karena memang snacknya hanya sekali dan makan siangnya sekali, untuk sorenya tidak ada teman-teman. Jadi di pom bensin ini mengantri ya, banyak GH di sini.
Nah, dari GH yang ada itu saya sempat ngobrol sama Pak sopir itu, karena saya lihat di speedometer atau di aplikasi saya itu kecepatannya mencapai 112, padahal biasanya ada limiter untuk jangan sampai ke angka 100. Saya tanya itu bagaimana kalau sampai 112 gitu kan. Ternyata memang gampangannya kalau jadi sopir ya, kalau mau cepet ya tanggung sendiri resikonya gitu ya. Dalam arti begini, ketika kita semakin cepat berkendara, maka solarnya semakin banyak terkonsumsi. Nah, B sebelah yang GH yang sebelahnya itu katanya kondekturnya nombok 300.000 untuk solar karena dia jalannya kencang terus. Memasuki area Sampang, ini Pak sopir menghidupkan musik yang remix gitu ya, dengan lampu-lampu disco yang dinyalakan. Dan tak lupa juga karena ini drivernya ganti yang muda ya, kita juga semangatnya berapi-api itu, menyalip kendaraan-kendaraan yang ada di depan. Nah, adapun kenapa tiba-tiba nyalain musik keras dengan lampu disco ini adalah salah satu cara kru untuk membangunkan penumpang ya, agar bersiaga. Karena ini ada beberapa titik perhentian di mana para penumpang akan turun. Ini pukul 02 ya, sebenarnya 02 sudah masuk di Bangkalan. Sebelumnya saya tanya ke kru, kira-kira sampai di Pamekasan jam berapa? Dia bilang ya sekitar jam 2 pagi, itu kalau tidak ada hambatan. Kita tidak bisa memastikan karena katanya sepanjang Jalan Madura ini sering ada perbaikan. Ternyata tadi itu kita terhenti ya di Surabaya, malah justru ketika mau masuk jalur Suramadu karena ada trailer yang mencoba untuk keluar dari gang dan itu butuh waktu 20 menitan untuk mengantri. Dan ini Pak sopir kencang saja teman-teman ya. Jadi ini kenapa angka 02 ini kok ternyata cepat sekali ya. Jadi memang driver di sini kencang-kencang teman-teman. Jadi kita sampai di Pamekasan, di tempat tujuan saya itu belum jam 3, masih jam 2 lebih. Dan ternyata benar kata Pak sopir, masuk Pamekasan ada beberapa hambatan, yaitu barisan truk trailer. Jadi di situ kita agak mengurangi kecepatan. Oh ya teman-teman, sebenarnya yang saya arah itu Scania K360 IB, tapi yang terbaru ya, yang menggunakan bodi Adiputra JP3 single glass ya, Voyager ya. Tapi ya gimana, rupanya dia sudah berangkat duluan di hari sebelumnya dan kita dapat sasis yang sama, hanya menggunakan JB2 plus double glass ya, jadi agak-agak susah begitu. Kenapa susah ya? Ini karena susah melihat, ini banyak gantungan-gantungannya juga. Untuk kaca yang atas terhalang bando ini ya, yang cukup tebal, kayak portal. Kalau teman-teman Pismania bilang ini kita terhalang portal, pandangan mata terhalang portal. Juga tadi di perjalanan nggak tahu ini kecipratan lumpur atau binatang-binatang di jalan ya. Jadi kacanya ini kotor dan buram. Kalau dikasih wiper gitu bukannya bersih, malah kotorannya merata di seluruh kaca. Mestinya ketika berhenti agak lama tadi ada kru yang membersihkan kaca. Tidak banyak PO bus yang menerapkan seperti itu, tetapi beberapa saya lihat ya, misalnya Rosalia Indah itu ketika berhenti di rumah makan maka krunya membersihkan kaca depan. Kondektur biasanya yang melakukan hal itu. Nah ini teman-teman, ini kalau nyalip tipis-tipis di jalur sempit, di depan sudah di dim-dim, cuek aja guys ya, kita langsung geser kiri. Ya begitulah teman-teman ya, kalau di perjalanan di arah Madura, jalannya sempit tapi harus nyalip. Dan untuk Scania ini kan
ruang kabinnya cukup, kokpitnya ya cukup luas karena tidak ada persnelengnya. Persnelengnya ada di tongkat di bawah setir kayak rating gitu ya, kayak lampu set, tapi yang kanan. Jadi enak sekali itu, kayak mobil rally gitu ya, ke depan nambah kecepatan, ke belakang mengurangi kecepatan. Kapan-kapan beli Scania ya, biar merasakan. Sayangnya Scania ini tidak ada untuk mobil kecil, adanya truk dan bis. Dan sasis Scania ini termasuk sasis yang cukup mahal, bersaing dengan sasis-sasis Eropa lainnya ya, seperti sasis dari Jerman itu ada Volvo, ada MAN. Namun juga ada sasis yang lebih di bawah sedikit harganya, yaitu Mercedes-Benz. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan dan kita akan segera memasuki kota Pamekasan. Kecepatan yang cukup tinggi ya. Jadi di kota Sampang sendiri atau di Kabupaten Sampang itu sudah ada ring road ya. Tapi bis ini tidak melewati ring road karena ring roadnya ada di tengah sawah dan para penumpang turun di tengah kota. Dan ini adalah kota Pamekasan di malam hari. Ini adalah pasar yang namanya Jalan Niaga teman-teman. Kalau teman-teman lewat di Pamekasan dan akan turun di Niaga, Niaga ini adalah nama pertigaan. Nah di sini nih, ini namanya luar biasa 24 jam untuk kuliner. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.